Kita lihat beberapa ayat dari kitab Mazmur. Yang pertama dari Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kalau kita baca kitab Mazmur, banyak sekali diceritakan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, dan itu ditulis oleh beberapa penulis dari kitab Mazmur ya. Misalnya kalau Mazmur 78 ini, kalau kita baca ayat 1 itu nyanyian pengajaran Asaf. Ya, jadi satu nyanyian tapi untuk mengajar ya. Dan ayat 7 ini mengatakan supaya tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ya. That they might set their hope in God, supaya mereka bisa mengarahkan harapan mereka itu kepada Tuhan, and not forget the works of God, dan tidak melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau perbuatan-perbuatan Tuhan, but keep His commandments ya, dan tetap memegang perintahnya. Nah, kenapa kita perlu senantiasa tidak melupakan ya perbuatan-perbuatan Tuhan? Karena itu yang akan menolong kita ya untuk tetap dalam pengharapan kepada Dia. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita menghadapi berbagai masalah yang mungkin membuat kita itu tertekan dan berdoa tapi kok kelihatannya Tuhan tidak menjawab ya. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah Dia lakukan untuk kita, ya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya ini, ya, misalnya di ayat 5 dikatakan telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Baru ayat 7, supaya mereka, ya, jadi ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keturunan kita yang berikutnya, pada generasi berikutnya, ya, supaya kita menaruh, ya, supaya keturunan-keturunan kita itu, generasi-generasi berikutnya, menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Secara pribadi sebenarnya kita bisa buat semacam buku harian, ya, atau diary ya, diary. Kalau sekarang buku harian itu kebanyakan di mana ya, di Facebook ya. Facebook juga itu udah zaman sekian tahun yang lalu. Kalau sekarang orang lebih pakai ada yang Instagram ya. Kalau yang suka ngoceh-ngoceh aja biasanya pakai Twitter ya. Tweet itu kan tweet ya, isinya sepotong-sepotong. Tapi kalau Instagram itu kan biasanya selain dipakai untuk itu ya, untuk iklan, untuk usaha, tapi biasanya kan foto ya, kenangan, kita mau cerita ke orang lain, nih ya saya baru dari sini, ini saya ketemu ini. Lalu berbagai macam kreasi bisa muncul di Instagram. Tapi kalau Facebook ya itu sekian tahun yang lalu khususnya ya, walaupun sekarang tetap berkembang, apalagi kan itu jadi satu ya, kalau kita masukin di Facebook itu bisa connect langsung ke Instagram ya dan seterusnya. Tapi kalau zaman dulu yang namanya diary itu sesuatu yang sifatnya private ya, kita nggak mau orang lain baca. Tapi kalau sekarang di Facebook itu kita cerita semua ya. Jadi lucu juga sebenarnya. Ada untungnya di bagian manapun di dunia ini kita nggak kesepian bagi teman-teman yang butuh connection ya, connect dengan orang lain, maka entah di bagian utara ya, di daerah yang terpencil pun dia asal ada jaringan internet, dia bisa cerita ya. Waduh, saya baru makan ini, saya baru masak ini, saya baru tanam ini ya. Itu seperti diary. Nah, kita juga bisa pakai itu untuk mencatat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, tentu yang bisa memberkati orang lain ya.
Di sisi lain, di Mazmur 106 misalnya, ayat 13 dan 14, ini diceritakan akibat ketika orang Israel ini tidak mengingat perbuatan Tuhan. Ya. Kalau dari ayat 1 dibacakan, ya, itu bunyinya begini, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu ada banyak mujizat yang diceritakan, bagaimana laut Teberau terbelah, ya, bagaimana orang Israel diselamatkan. Lalu kalau dibaca ayat 12 misalnya, ya, ketika mujizat itu terjadi, laut Teberau terbelah, ya, laut merah terbelah. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Lalu ayat 13 yang ada di sini, ya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Akibatnya ya orang Israel ini berkali-kali ya, bersungut-sungut, jatuh bangun, lalu membuat anak lembu emas, ya. Kemudian akhirnya banyak hal ya terjadi, terus mereka tidak masuk tanah perjanjian. Ya. Sebenarnya kenapa? Ya. Salah satu penyebab itu adalah karena mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Jadi sebenarnya penting ya buat kita itu mengingat-ingat apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Ya, tentu ada hal-hal yang kurang nyaman, tapi itu kan jadi pelajaran. Ya. Ada kutipan yang bagus yang mengatakan begini, ya, kita ini berinteraksi dengan banyak orang. Ya, good people katanya give us memories, ya. Orang-orang yang baik itu meninggalkan kenangan yang baik ya bagi kita. Bad people teach us lessons, ya. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat itu mengajarkan kita pelajaran demi pelajaran. Jadi artinya kita kan melalui banyak hal ya, berinteraksi dengan banyak orang, kita bisa mengingat hal-hal yang baik yang mereka buat dalam hidup kita, kenangan-kenangan yang baik ya. Tetapi yang kenangan, yang pengalaman yang gak enak itu kita bisa memandang itu sebagai pelajaran berharga ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita mengingat-ingat beberapa kejadian yang ya, waktu terjadi dulu ya mentertawakan ya. Kita bisa mentertawakan sekarang, tapi dulu itu memalukan gitu ya. Tapi jadi hal yang mengajar kita. Nah, di balik itu kita bisa juga mengingat apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Ya. Kalau saya sedang berdoa atau sedang menghadapi situasi ya tantangan, saya suka dalam doa itu saya sebut ya, Tuhan telah berbuat ini, Tuhan telah buat ini, Tuhan telah menuntun sejauh ini, maka kalau engkau sudah mulai pekerjaan baik, engkau akan meneruskannya ya dengan caramu. Lalu saya mengucap syukur ya untuk perbuatan-perbuatan yang telah Dia buat ya. Kadang-kadang itu kejadian yang mungkin sekian puluh tahun yang lalu ya, bahkan waktu saya belum kenal Tuhan, saya ingat bagaimana Tuhan itu sudah care, peduli untuk hal-hal sepele. Dia jagai saya misalnya, Dia lindungi saya ya. Sekian tahun yang lalu saya pernah pakai mobil. Saya cari bukit doa di daerah puncak ya, namanya Bukit Hermon ya, punyanya hamba Tuhan Ibu Dora Kansil. Jadi ada teman-teman yang berdoa di sana. Saya janjian mau ke sana ya. Saya cari malam gelap ya, belum ada GPS kayak sekarang, tidak ketemu. Ya, akhirnya ketemu sih ya, setelah bolak-balik. Karena itu gelap. Tapi ada satu masa saya salah masuk jalan dan itu ternyata itu seperti sawah ya, tapi
Itu bukan jalan mobil sebenarnya. Dan mobil saya tuh nyaris terperosok. Tapi puji Tuhan, saya berdoa, saya berbahasa roh, dan itu lolos sampai ke bawah. Lalu saya naik lagi ya, coba lagi jalan lain sampai akhirnya ketemu. Nah itu kadang-kadang waktu dalam doa tuh saya ingat. Ya, itu menguatkan ya, bahwa Tuhan itu telah menolong melakukan pekerjaan yang ajaib dalam hidup kita. Ini ada lagi ya, Mazmur 106 ya, ayat 21 ya. Dia bilang di sini ya, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir ya. Kalau saya teruskan lagi ya, ayat 22, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau ya. Dan seterusnya. Nah, dengan mengingat-ingat apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita, itu akan menolong kita untuk maju terus ya, percaya kepada Tuhan. Misalnya begini, saya sering sekali itu merenungkan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Kan sebelum keluar dari Mesir, sebenarnya kan mereka berdoa sekian lama, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Nah, ini kalau diaplikasikan, dilihat dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah alami juga masa-masa seperti itu. Masa-masa sulit, lalu kita berdoa mencari Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan pertolongan. Kalau orang Israel itu dia kirimkan Musa. Ya, awalnya mereka nggak percaya. Lalu Musa buat mujizat karena Tuhan perintahkan. Ada 10 tulah yang terjadi di Mesir, sampai akhirnya orang-orang Mesir itu menyuruh orang Israel ini keluar. Ya. Dan waktu keluar, orang Israel ini dikatakan merampok orang Mesir ya, karena mereka minta berbagai macam perhiasan ya. Mereka minta, Tuhan suruh, dan mereka terima itu. Kalau mereka keluar dari Mesir, dan lalu orang Mesir kejar mereka. Dan salah satu mujizat yang sangat spektakuler itu adalah ketika Tuhan membelah Laut Merah, sehingga 2 juta orang Israel ya, mungkin lebih ya, karena dikatakan 600.000 orang laki-laki yang keluar dari Mesir, plus wanita plus anak-anak ya. Lalu mereka berjalan pada tanah yang kering, pada dasar Laut Teberau tersebut ya, atau Red Sea, Laut Merah. Nah, ketika mereka sudah nyebrang, lalu tentara Mesir mengejar mereka. Kalau kita baca di kitab Keluaran itu, bagaimana malaikat Tuhan itu membuat roda dari kereta perang orang Mesir itu miring ke kanan, miring ke kiri, sehingga mereka tidak bisa mengejar orang Israel. Sampai orang Mesir bilang gini, ayo kita lari lah. Ini Tuhan mereka yang berperang melawan kita. Dan ketika orang Israel sudah sampai di seberang Laut Teberau, ya, Musa mengangkat tangan lagi, maka laut itu kemudian menutup dan menguburkan orang-orang Mesir dengan segala kereta berkuda, ya, kereta perangnya, semuanya dikuburkan di sana. Lalu kita akan melihat bagaimana orang Israel mengucap syukur, bersorak-sorai, menyanyikan puji-pujian, ya, dan seterusnya. Tapi setelah itu mereka ketemu padang gurun Sur. 3 hari jalan gak ada air. Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Nah, mereka lupa bahwa baru saja ada mujizat yang telah Tuhan buat. Dan ini kejadian berulang-ulang sampai akhirnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Jadi khususnya buat kita yang sedang menghadapi situasi, ya, apapun itu, coba lihat ke belakang. Ya. Coba lihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan membuka jalan. Kalau yang masuk sekolah misalnya, ingat bagaimana Tuhan telah membuat kita bisa masuk di satu sekolah atau satu kampus. Ya. Kalau Tuhan sudah mulai pekerjaan baik, dia akan meneruskan. Ya. Ya, saya sering ingat masa-masa ketika dulu kuliah, ada masa-masa sulit ya. Tapi ketika saya belum penuh Roh Kudus juga, saya belajar untuk tidak hanya berpikir, tapi mulai ngomong. Waktu itu share ke teman saya ya, ke 2 orang teman saya. Saya bilang kalau Tuhan sudah bawa masuk ke tempat ini, saya akan selesai ya dengan baik. Dan puji Tuhan ya, ya akhirnya memang betul, dan banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan sertai. Lalu kadang-kadang saya ingat bagaimana dia membuat mujizat ketika saya ujian, ya, ketika saya belajar malamnya,
Dia kasih pengarahan, pelajari ini, ya konsentrasi di sini, dan ketika ujian itu yang keluar dan saya bisa lulus dengan nilai yang sangat baik ya. Itu beberapa contoh bagaimana kita mengingat-ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, ada hal yang menarik lagi ya, kalau kita baca di Mazmur 103 ayat 7, dikatakan di sini, Ia, yaitu Tuhan, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, kalau kita melihat mujizat itu kan perbuatan Tuhan ya. Kita perlu ingat itu, bahkan catat ya. Sehingga kadang-kadang kita perlu baca catatan doa kita. Oh, kita pernah doa ini kapan dikabulkan ya. Bahkan orang-orang secara umum tuh mereka punya dream book ya, punya buku impian ya. Mereka tempelkan foto tempat-tempat di mana mereka ingin kunjungi ya. Mereka tempelkan gambar bayangan mereka tuh akan seperti apa, atau mereka ingin punya rumah tertentu ya, lokasi seperti apa, atau kendaraan dan sebagainya. Nah, itu mereka tulis, mereka tempelkan ya. Jadi itu memotivasi mereka untuk bisa bergerak terus ya. Istilahnya mengejar impian. Itu secara umum ya. Nah, kenapa kita nggak mencatat ya apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita ya. Hal-hal yang membuat kita itu semakin tetap percaya kepada Dia. Nah, lalu kita belajar tidak hanya perbuatan-perbuatannya, tapi juga jalan-jalannya. Jadi kita lihat waktu mujizat terjadi, waktu Tuhan menolong kita. Ini apa yang kita kerjakan waktu itu? Ya. Nah, misalnya Tuhan taruh di hati kita, ayo setia bangun pagi, berdoa. Setiap pagi jam 5 misalnya, atau setengah 5. Mulai dengan misalnya bisa 10 menit duduk diam ya. Kadang-kadang ini lucu juga ya. Kadang-kadang dalam hati saya itu seperti ada tuntunan untuk saya melakukan doa selama seminggu ini jam berapa ya. Kadang-kadang di tempat tertentu ya, kadang-kadang di gereja misalnya. Dan ada saat-saat seperti blank ya. Tapi saya lakukan terus ya. Saya lakukan, saya percaya Tuhan suruh ya. Kadang saya bisa berbahasa roh, atau saya merenungkan firman, atau kadang saya sambil setel lagu ya, pakai headset, lalu saya berbahasa roh ya, atau saya sambil dengar satu teaching ya, sambil saya berbahasa roh ya. Nah, ketika dilakukan itu, ternyata setelah sekian waktu, terjadi sesuatu yang saya harapkan atau saya doakan tiba-tiba terjadi. Lalu ketika saya lihat ke belakang, ini loh salah satu jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Jadi kalau saya mau mendapatkan hasil kayak begini, ini yang perlu saya lakukan. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi kita mengenal jalan-jalan Tuhan, cara kerjanya ya. Hukum-hukum kerajaan itu seperti apa ya. Lalu kita bisa memuji Dia senantiasa. Salah satu mazmur yang terkenal juga Mazmur 103. Ya, ini mazmur banyak sekali ya teaching tentang hubungan dengan Tuhan. Nah, ini dari Daud ya. Dia berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku ya. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku." Ya. Lalu di ayat 2 ayat 3, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya." Nah, jadi kita belajar mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita belajar mengenal jalan-jalannya, tapi kita juga jangan pernah lupakan kebaikannya. Ya. Ada banyak hal dalam hidup kita mestinya karena kesalahan kita, mestinya kita kena malapetaka ya. Tapi ternyata Tuhan tolong. Ya, itu kebaikan Tuhan. Jangan lupakan itu. Ya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat bahwa ini perjanjian lama loh. Daud sudah bisa bilang dia yang mengampuni semua dosamu, bukan sebagian, ya, semua. Ya. Lalu dia kasih tahu yang menyembuhkan segala penyakitmu, bukan sebagian. Ya. Tuhan sudah sembuhkan saya dari kanker ya. Tinggal tumornya yang tinggal sedikit ini. Nah, itu kan belum semua. Mesti sekaligus semua. Tuhan sudah temukan tenggorokan saya nih. Cuma tinggal bagian hidungnya aja nih. Loh, semua ya Tuhan dikatakan di sini semua. Ya belajar percaya itu. Belajar akui itu. Nah, di perjanjian baru itu udah jelas.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Dia dicambuk oleh biler-biler, kita sudah sembuh. Pegang itu, akui itu senantiasa. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin.